Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Ayu Faradila, Dia Milania, dan Sylvia Atikoh akan membahas materi mengenai teori konflik sebagai proses sosial. Bahasan yang pertama yaitu mengenai pengertian teori konflik yang akan disampaikan oleh Dia Milania. Menurut Figer, sepanjang peradaban manusia di muka bumi, konflik merupakan warna lain kehidupan yang tidak bisa dihapuskan. Darwinisme bahkan sudah lama melihat fenomena konflik dalam kehidupan bersama sebagai struggle dan survival of the fittest. Prinsip ini berarti dalam kehidupan manusia selalu terjadi perjuangan untuk kelangsungan hidupnya yang menyebabkan terjadinya konflik. Konflik berlaku dalam semua aspek relasi sosial yang bentuknya seperti dalam relasi antar individu, relasi individu dengan kelompok, ataupun antar kelompok dengan kelompok. Akan tetapi hanya relasi-relasi pertentangan objektif dan struktural yang menjadi fokus perhatian analisis sosiologi konflik, sedangkan perasaan subjektif seperti amarah, kebencian, antipati, ataupun akan balas dendam, sehingga tidak menjadi perhatian analisis teori konflik. Sebagai contoh, orang dapat bersahabat dengan satu sama lain kendati pun ada perkara objektif yang memisahkan mereka. Sebaliknya, orang juga saling memusuhi kendati pun tidak ada dasar objektif yang memisahkan mereka. Jadi, teori konflik adalah teori yang memandang bahwa perubahan sosial tidak terjadi melalui proses penyesuaian nilai-nilai yang membawa perubahan, tetapi terjadi akibat adanya konflik yang menghasilkan kompromi-kompromi yang berbeda dengan kondisi semula. Teori ini didasarkan pada pemikiran sarana-sarana produksi sebagai unsur pokok pemisahan kelas dalam masyarakat. Teori konflik muncul sebagai reaksi dari munculnya teori struktural fungsional. Pemikiran yang paling berpengaruh atau menjadi dasar dari teori konflik ini adalah pemikiran Karl Marx. Pada tahun 1960-an, teori konflik ini mulai merebak. Teori konflik menyediakan alternatif terhadap teori struktural fungsional. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai tokoh-tokoh teori konflik yang akan disampaikan oleh Sylvia Atikoh. Selanjutnya, saya Sylvia Atikoh sebagai pemateri kedua akan menjelaskan materi mengenai tokoh-tokoh dalam teori konflik. Yang pertama yaitu Karl Marx. Karl Marx seringkali menjadi tokoh utama dalam berbagai pembahasan terkait dengan konflik sosial. Karl Marx memandang teori konflik sebagai suatu bentuk pertentangan kelas. Dari sudut pandang itu, ia memperkenalkan konsep struktur kelas di masyarakat. Setidaknya ada 4 konsep dasar dalam teori ini. Yang pertama yaitu struktur kelas di masyarakat, kemudian kepentingan ekonomi yang saling bertentangan di antara kelas yang berbeda. Yang ketiga adanya pengaruh besar dilihat dari kelas ekonomi terhadap gaya hidup seseorang, dan yang keempat yaitu adanya pengaruh dari konflik kelas terhadap perubahan struktur sosial. Pertentangan kelas menurut Marx dipicu oleh perbedaan akses terhadap sumber kekuasaan, yakni modal dalam masyarakat kapitalis. Hal ini menciptakan dua kelas yang saling bertentangan, yaitu bourgeois dan proletariat. Yang kedua yaitu Lewis A. Cousar. Menurut Cousar, konflik tidak selalu memiliki sifat negatif. Konflik juga dapat mempererat hubungan antar individu dalam suatu kelompok. Cousar meyakini keberadaan konflik tidak harus bersifat disfungsional. Oleh karena itu, keberadaan konflik dapat memicu suatu bentuk interaksi dan memicu konsekuensi yang bersifat positif. Cousar mengelompokkan konflik sosial menjadi 2 jenis. Yang pertama yaitu konflik realistis dan konflik non-realistis. Yang pertama yaitu konflik realistis.
Konflik realistis adalah konflik yang berdasarkan dari kekecewaan individu maupun kelompok atas berbagai bentuk permasalahan dalam hubungan sosial. Sementara konflik non-realistis lahir karena adanya kebutuhan melepaskan ketegangan dari salah satu atau dua belah pihak yang berkonflik. Akan tetapi apabila konflik berkembang dalam hubungan yang intim, maka pemisahan antara konflik realistis dan non-realistis akan lebih sulit untuk dipertahankan. Cousser menyatakan bahwa semakin dekat suatu hubungan, semakin besar rasa kasih sayang yang sudah tertanam, sehingga semakin besar pula kecenderungan untuk menekan mengungkapkan rasa permusuhan. Sedangkan pada hubungan-hubungan yang sekunder seperti rekan bisnis, rasa permusuhan dapat relatif bebas diungkapkan. Yang ketiga yaitu Ralph Dahrendorf. Menurut Ralph Dahrendorf, konflik hanya muncul melalui reaksi-reaksi sosial dalam sistem. Maka dari itu, konflik tidak mungkin melibatkan individu ataupun kelompok yang tidak memiliki hubungan dalam sistem. Dalam teori Dahrendorf, relasi-relasi di struktur sosial ditentukan oleh kekuasaan. Adapun kekuasaan yang dimaksud yaitu kekuasaan atas kontrol dan sanksi yang memungkinkan pemilik kekuasaan memberikan perintah dan meraih keuntungan dari mereka yang tidak berkuasa. Pada awalnya, Dahrendorf merumuskan teori konflik sebagai teori parsial yang digunakan untuk menganalisis fenomena sosial. Lantas, Dahrendorf melihat masyarakat memiliki dua sisi yang berbeda, yaitu konflik dan kerjasama. Berdasarkan pemikiran tersebut, Dahrendorf menganalisis konflik sosial dengan perspektif dari sosiologi fungsionalisme struktural. Demikian yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri ketiga. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai faktor-faktor sosial dan peranannya dalam konflik yang akan disampaikan oleh Ayu Farahdilah. Saya Ayu Farahdilah akan mempresentasikan faktor-faktor sosial dan peranannya dalam konflik. Faktor-faktor dalam individu, kondisi psikologis serta biologis, dan semuanya yang berhubungan dengan determinasi pada akhirnya membawa individu pada proses interaksi sosial. Dengan kata lain, individu harus melakukan proses interaksi sosial, termasuk sikap konflik, sebagai perwujudan dari semua proses internal individu. Pernyataan tersebut pada dasarnya menjelaskan bahwa konflik pada tingkat lebih lanjut, konflik tidak lagi berada pada titik ranah interpersonal, namun lebih banyak pada interaksi sosial. Hal itu menjadi alasan mengapa konflik dapat dipahami sebagai bentuk interaksi sosial individu dengan individu lain, bukan lagi dipahami sebagai bentuk pertentangan interpersonal individu. Meskipun beberapa ahli masih menganggap demikian. Karena itu, kehendak bebas menjadi kunci utama untuk memahami perilaku individu di lingkungan sosial dan hubungannya dengan faktor-faktor sosial. Menurut Lee Raffel, dalam buku yang berjudul I Hate Conflict, menjelaskan bahwa konflik pada dasarnya ada 6 pilihan dasar. Apakah individu ingin memulai konflik atau justru menghindari konflik? Raffel menjelaskan 6 pilihan tersebut menjadi yang pertama persetujuan, kedua kesepakatan, ketiga menunggu dan melihat, keempat tidak kesetujuan, kelima tidak tahu harus berbuat apa, dan yang terakhir serta menyerah dan meninggalkan konflik. Pandangan Raffel memberikan penguatan pada kenyataan bahwa konflik pada ranah sosial tidak dapat lagi dipisahkan dari ranah individu sebagai makhluk biologis dan pengaruh kehendak bebas.
bertumpu pada posisi yang sama. Walter, Michel, Auron, Aldous Smith, dan Ethan Kross memberikan pemahaman tentang bagaimana kehendak memiliki kekuatan besar untuk menghambat semua bentuk-bentuk ekspresi emosional. Hanya diri sendiri yang dapat meredam semua bentuk kemarahan, keinginan bersikap agresif, hingga tindakan untuk memulai konflik. Sederhananya, konflik menghasilkan bentuk-bentuk dampak yang beragam pada hubungan sosial individu. Konflik dapat menghasilkan hubungan internasional yang semakin interpersonal yang semakin kuat dan justru mengurangi kualitas hubungan sosial di antara semua individu. Demikian presentasi dari kelompok 6. Mohon maaf apabila banyak kekeliruan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.